Halo Sobat Patriot, selamat datang di Tarot, Talk Show Patriot. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat bagi Sobat JKR. Saya Nurul yang akan memandu podcast pada episode kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang denda pelayanan BPJS Kesehatan. Apa sih denda layanan BPJS Kesehatan itu? Yuk kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah hadir di tengah kita, yaitu Mbak Celia. Boleh Mbak diperkenalkan dulu dirinya? Ya, perkenalkan, nama saya Celia Fagadila Kusuma. Saya staf penagihan di BPJS Kesehatan. Baik, kita balik ke tema hari ini, yaitu denda layanan BPJS Kesehatan. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu, BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh peserta di Indonesia. Tapi, tahukah kita bahwa betapa pentingnya mengatur alur dan prosedur pelayanan BPJS Kesehatan dan denda layanan untuk kita semua, agar kita semua sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memahami alur dan prosedur pelayanan tersebut. Yuk kita kupas topik kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, bisakah dijelaskan Mbak Celia secara singkat apa sih yang dimaksud dengan denda pelayanan dalam konteks BPJS Kesehatan? Ya, denda pelayanan sendiri yaitu sanksi yang diterima oleh peserta JKN BPJS Kesehatan karena telah melakukan keterlambatan pembayaran dan mengakses rawat inap ya atau BPJS Kesehatan di rumah sakit. Oke, berarti denda pelayanan itu muncul ketika peserta akan melakukan rawat inap. Betul. Berarti kalau misalnya peserta hanya melakukan rawat jalan itu tidak dikenakan denda. Iya, betul. Jadi kalau denda pelayanan sendiri dia muncul karena memang peserta ingin rawat inap. Cuma kalau misalnya rawat jalan itu peserta tidak dikenakan denda ya. Oke. Lalu untuk denda pelayanan itu sendiri apakah dia bersifat permanen atau ada kurun waktu? Misal dalam berapa hari dia akan hilang gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Nah, kalau denda pelayanan sendiri itu tidak bersifat permanen ya. Dan lama waktu denda pelayanan sendiri yaitu 45 hari sejak peserta melakukan pembayaran pertama karena tunggakan tersebut. Dan untuk denda pelayanan sendiri itu hanya satu kali dalam rentang waktu 45 hari tersebut. Oke, berarti jika peserta itu terjadi 2 kali rawat inap dan waktu 45 hari itu peserta hanya wajib membayarkan 1 kali denda layanannya saja. Betul. Baik. Lalu untuk perhitungan dari denda pelayanan itu sendiri gimana Mbak? Nah, untuk perhitungan denda pelayanan sendiri yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket inasinesis yang berdasarkan dari diagnosa dan prosedur awal. Nah, itu juga untuk jumlah bulan yaitu hanya 12 bulan menunggak ya. Kemudian ada untuk denda pelayanannya itu maksimal itu 20 juta ya gitu. Baik, jadi ketika peserta itu menunggak mungkin lebih dari 12 bulan, pengalinya hanya 12 bulan Betul. saja dan dendanya itu maksimal 20 juta. Betul. Jadi kalau misalnya denda itu dikalikan anggaplah 35 juta, peserta hanya wajib membayar maksimal 20 juta. Baik. Lalu untuk peserta yang dikenakan denda ini siapa aja Mbak? Apakah hanya peserta yang bayar sendiri aja kah? Atau ada segmen-segmen tertentu yang dikenakan denda? Nah, untuk peserta yang terkena denda pelayanan sendiri yaitu PPU, BU atau pegawai swasta, kemudian ada pekerja mandiri atau yang berbayar pribadi sendiri. Nah, dikecualikan untuk PBI atau penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat atau namanya PBI APBN. Dan juga ada PBPU dan BP yang ditanggung oleh pemerintah daerah atau namanya PBI APBD. Jadi mereka ditanggung oleh anggaran dari daerahnya masing-masing sesuai KTP dan KK-nya. Baik, jadi yang dikenakan denda pelayanan itu peserta penerima upah
yaitu sebagai peserta dari pegawai swasta ya. Terus dan juga peserta bukan penerima upah atau yang biasa kita kenal sehari-hari dengan peserta mandiri yang kita berbayar sendiri. Nah, dikecualikan untuk peserta yang batuan penerima iuran. Oke. Nah, kalau untuk peserta mandiri itu kan dia bayar denda iurannya otomatis kan sendiri, Mbak. Secara mandiri dia langsung membayarkan. Nah, kalau untuk peserta penerima upah itu apakah pesertanya kah yang membayarkan ataukah dari pihak perusahaannya? Nah, kalau misalnya pegawai swasta sendiri atau PPUBU sendiri, nah untuk denda pelayanan itu yang menanggung itu pemberi kerjanya ya, atau si perusahaannya. Karena memang kan mereka BPJS kan sudah dipotong dari gaji setiap bulannya, dan itu memang sudah menjadi kewajiban bayar si perusahaan tersebut untuk pembayaran itu setiap bulannya. Oke, gitu. baik. Jadi menggunakan nomor virtual akunnya perusahaan juga ya. Jadi kalau untuk perusahaan itu pembayaran denda pelayanan menggunakan nomor virtual akun perusahaan. Nah, kecuali kalau misalnya yang pekerja mandiri, mereka pembayaran denda pelayanannya itu menggunakan nomor virtual akun pribadi. Oke. Nah, lalu pertanyaan terakhir nih, Mbak. Bagaimana mekanisme pembayaran dan peserta dapat membayarkan denda layanan ini di mana aja? Apakah ada channel pembayaran tertentu atau gimana? Nah, untuk denda pelayanan sendiri biasanya muncul itu di rumah sakit. Jadi biasanya pihak rumah sakit akan memberikan diagnosa awal dengan nominalnya, kemudian nanti dari pesertanya sendiri akan membayar melalui kanal-kanal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yaitu biasanya lewat kantor pos Visa, Bank Mandiri, atau lewat M-Banking, kemudian ada lewat Bank BRI. Kalau Bank BRI ini itu melalui teller ya, kemudian ada melalui BRI. Kalau untuk BRI ini bisa lewat teller ataupun lewat ATM, dan itu ada lewat Alfamart dan juga lewat Tokopedia. Namun kalau misalnya untuk pembayaran denda ini, nanti untuk pemilihan menunya pilih menu denda ya. Jadi kalau misalnya pilih menu BPJS Kesehatan saja itu akan muncul dendanya ya. Pembayaran iuran biasa aja. Oke, nah itu dia tadi pembahasan kita tentang prosedur denda layanan BPJS Kesehatan. Dengan adanya informasi podcast ini, harapannya kita dapat memberikan sudut pandang baru dan insight baru seputar BPJS Kesehatan. Semoga dengan informasi yang sudah disampaikan menjadikan Sobat Patriot mengerti akan prosedur layanan BPJS Kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Tarot kita kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast dan sosial media Patriot JKN ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar BPJS Kesehatan dan tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat JKN. Tetap sehat dan semangat. Bye-bye.